Hey everyone, what's up? Nicholas here and welcome back to my channel. Okay, jadi hari ini kembali lagi gue buat satu episode kosan untuk segmen kosan. Dan hari ini gue udah kedatangan satu teman gue yang sekarang sedang kuliah juga di salah satu PTN di Indo. Soalnya gue rasa so far kan gue undangnya itu masih teman-teman gue yang kuliah di luar negeri. Jadi gue kepikiran lah, why not gue juga ngobrol-ngobrol sama teman gue yang kuliah di PTN Indo. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita mulai aja sekarang. Halo. Hai, Okay, so maybe kita mulai dulu deh dengan intro nama gitu, kuliah di mana. boleh. Halo semua, aku Felicia. Saat ini aku lagi kuliah di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Nah, aku ini jurusan Teknik Industri semester 6, alias aku angkatan 2018 gitu. Nah, aku asalnya ini dari Medan juga sama kayak si Lowy ini gitu. Okay, nice. Ya, dan I think I mentioned briefly tadi gue juga sempat ngomong sedikit. So far gue juga cuma ngundang teman-teman gue yang masih kuliah di luar negeri. Belum ada kesempatan buat ngobrol sama yang di PTN. So, ini gue mau nanya nih, dari perspektif lu gitu, apa sih kelebihan kuliah di PTN ketimbang di luar negeri? Oke, aku mau bilang dulu kalau misalkan ini tuh kayak masih pendapat gitu. Jadi kalian boleh masih memilih kuliah di luar negeri atau di PTN terserah kalian. Tapi ini cuma pandangan aku. Kalau misalkan kuliah di PTN itu menurutku ya lebih, kalian kan masih satu negara, tapi pasti kayak bahasa terus budayanya masih mirip-mirip dengan yang di daerah kalian, misalkan di Medan gitu kan. Tapi tetap emang harus beradaptasi kalau misalkan kalian merantau gitu. Kayak aku ke Bandung juga tetap harus beradaptasi karena dulu emang aku aslinya emang nggak berbahasa Indonesia sehari-hari gitu. True. Nah, terus juga kedua menurutku kelebihan dari kuliah di PTN tuh biayanya lebih murah gitu daripada di luar negeri kan. Nah, dengan biaya murah itu juga kualitasnya nggak kalah bagus dengan yang di luar negeri. Terus juga menurutku kalau misalkan kuliah di Indo, itu kan kalian pasti kayak magang di Indo juga gitu. Terus cari kerja di Indo. Nah, pastinya kalian udah punya koneksi dengan kakak tingkat. Terus juga karena pendidikan kalian itu udah kayak based on keadaan di Indonesia gitu. Jadi emang lebih familiar lah dengan lebih relevan gitu. Ya, lebih relevan gitu. Nah, terus ya gitu sih menurutku kayak kelebihan dari kuliah di PTN gitu. I see, interesting. Dan ya, as you said just now, disclaimer, ini apa yang kita bahas di sini itu cuma kayak pendapat kita. So we are not saying this is the best again. Dan I think ini lebih ke kita kasih sebuah sudut pandang baru. Jadi kalian bisa consider lagi sendiri, mikir-mikir lagi sendiri kira-kira bagusnya itu gimana. Setelah kita kasih kayak beberapa pandangan, you can try to consider gitu. Lebih ada, mungkin ada sudut pandang lain lah kira-kira. Ya, benar. Alright, so ini juga udah bakal, ini kan udah Januari nih, dan bentar lagi mereka udah bakal daftar juga SNM sama SBMPTN dan segala macam lah. Dan as you mention tadi kan, lo tuh milih jurusan teknik industri. Nah, kira-kira nih, pasti dia udah ada yang mulai bingung nih kan mau milih jurusan apa. Mungkin lu boleh cerita sedikit deh tentang apa sih teknik industri itu, apa yang dipelajari, kurang lebih seperti itu. Teknik industri itu lebih ke teknik yang mempelajari kayak sistem yang gimana caranya kita buat sistem yang efektif, efisien, dan produktif. Misalkan kita mau kayak jualan, terus dengan resource yang ada, kalian manfaatkan sebaik mungkin untuk dapat keuntungan yang lebih, terus bisa menghasilkan produk yang lebih banyak, gitu. Dan ketika kalian produksi pun, kalian harus memperhatikan kayak misalkan gerakan-gerakan yang efektif lah, biar produksi produknya itu lebih cepat gitu sih kalau teknik industri. Tapi sebenarnya teknik industri itu nggak cuman untuk kerja di pabrik doang, tapi juga bisa kalian kerjanya di startup misalkan atau di konsultan gitu kan. Nah, sebenarnya emang prospek kerja di teknik industri itu luas banget gitu. Kalian bisa apply di apapun gitu sebenarnya. Jadi ya sebenarnya teknik industri itu bagus banget karena itu sih satu hal. Terus untuk teknik industri sebenarnya kan teknik-teknik yang lain tuh kalau misalkan teknik mesin itu kan
produknya itu real gitu, mesin Mhm. gitu. Kalau misalnya teknik elektro juga rangkaian listrik gitu. Tapi kalau teknik industri emang apa yang kita kerjakan tuh kayak sistem gitu, nggak produk asli gitu. Tapi emang Nggak nyangkut di satu tempat ya lah, basically. benar-benar Mhm. ya. Jadi emang sistem itu di semua hal ada gitu. Jadi emang sebermanfaat itu gitu. Mhm. I see, I see. And you mentioned tadi juga bisa kerja di startup. I think sekarang karena drama startup itu jadi kayak hype banget di Indo. Semua orang kayak, Iya, oh, gue mau startup gitu. benar-benar. Well, which is quite a good thing. Hmm. So dari yang gua tangkep, berarti teknik industri itu kurang lebih bisa kayak bisnis gitu ya. So because you try to make things efficient gitu. Benar-benar bisnis Hmm. juga bisa dikaitkan dengan teknik industri. I see. Cool, cool. Lalu nih, nah, lu juga kuliah di teknik kan sekarang. Dan I think kalau di Indo atau in general sebenarnya kayaknya gue pandang di sini juga gitu. Ketika kita ngomongin jurusan teknik, cenderung identik banget dengan jurusan yang cowok banget. Dan semua itu Mhm. cowok banget. So, I kind of think that it might not be very a correct understanding, bukan pandangan sangat tepat. Jadi, Iya. kira-kira menurut lu gimana nih, misalnya sebagai seorang cewek kuliah jurusan teknik, dan mungkin ada saran nggak buat kayak adik-adik kelas gitu yang pengen kuliah teknik tapi dia kayak khawatir gitu, ini kan kuliah, ini kan jurusannya cowok banget nih. Nah, kira-kira Mhm. sarannya apa? Atau Oke. pandangannya apa? Karena aku kuliahnya di ITB, jadi ITB itu kebanyakan jurusannya teknik gitu. Ada banyak sekali Mhm, jenis-jenis teknik di ITB kan. Nah, mhm, aku banyak jumpa juga teman-teman di ITB yang jurusannya tekniknya pasti menurut kalian tuh jurusannya untuk cowok gitu. Kayak misalnya teknik pertambangan, teknik perminyakan, teknik mesin. Nah, itu kan kayaknya cowok banget kan. Tapi mhm, enggak gitu. Sebenarnya banyak juga teman-teman aku yang cewek di situ gitu. Jadi emang sebenarnya menurutku sekarang itu nggak memandang cowok cewek lagi sih. Emang yang penting kalian bisa dan kalian mhm. mau, dan itu bisa aja sih. Nggak memandang gender lagi sekarang menurutku. Berarti fine-fine aja ya. Itu stigma yang kurang tepat Benar-benar. lah. Ya, gue juga Ya. setuju sih. Di sini juga, I think memang masih lebih banyak cowok, tapi uh, it's more or less okay gitu loh. Dan Hmm. it's a good thing kalau misalnya kalian juga bisa ngambil teknik. Jadi gak usah khawatir itu. Karena sekali lagi kan, gue rasa kalau jurusan teknik itu lebih mengandalkan kayak logika-logika gitu, which is a really cool thing. Karena gue suka pelajaran-pelajaran gitu juga. Dan ya, I think sebagai seorang cewek juga why not gitu loh, you try to do something like this if you really like it, kalau lu beneran suka. Ya, benar banget. Lalu gue juga pengen nanya nih, nah ini kan udah masa-masa mau apply lagi SNM SPM seperti yang gue bilang tadi, kira-kira ada gak tips buat adik-adik kelas kita yang masih SMA, gimana sih atau apa yang mereka harus lakukan sekarang biar bisa keterima gitu di PTN-PTN di Indo, terutama kayak di Hmm. ITB, UI, UGM gitu kan, popularisasi. Apa sih tipsnya? Menurutku pertama tuh emang yang penting tuh pilihlah jurusan dan univ yang benar-benar kalian mau. Tapi kalau misalkan nggak dapet yang itu juga kalian harus bikin cadangan juga emang. Nggak harus Mhm, ada tapi ada baiknya ada gitu. Kalian bikinlah pilihan kedua atau ketiga gitu kan. Tapi menurutku banyak kan orang-orang tuh pokoknya pilihan satu yang dia mau, pilihan dua tuh ngasal gitu kan. Uh, mhm, tapi sebenarnya menurutku tuh nggak boleh sebenarnya. mhm, Sebenarnya pilihan dua itu juga tetap harus dipertimbangkan baik-baik. Kalau kayak aku dulu ya, mhm, aku pilih pilihan pertama FTI ITB. Terus pilihan duanya sebenarnya aku pengen farmasi ITB waktu itu mhm, pikirannya. Cuman karena waktu itu aku ragu juga dan takut kalau misalkan salah gitu. Nah, akhirnya aku dengan PD-nya, oke, maju pilihan satu FTI ITB, pilihan dua kosong gitu. uh, Dan untuk itu terima, tapi ya ya, emang sebenarnya pokoknya pilihan satu dan kedua kalian tetap harus penting gitu, tetap harus diconsiderate gitu. Nah, terus untuk jalurnya kan sebenarnya ada banyak kan, ada SNM, ada SBM, ada mandiri juga kan. mhm, Nah, kalau misalkan yang sekarang kan SNM dulu, kalau misalkan SNM menurutku apa ya, jangan jadikan SNM itu kayak sebuah
pilihan apa ya, cadangan kalian. Misalkan kalian pertamanya sebenarnya mau ke luar negeri gitu, terus pilihan cadangannya SNM gitu. Sebenarnya menurutku itu sesuatu yang nggak boleh kalian lakukan karena itu berdampak ke sekolah kalian, berdampak ke adik kelas kalian kalau misalkan kalian tolak SNM itu kan. Jadi jangan jadikan SNM itu pilihan cadangan gitu. Itu SNM itu sebenarnya buat orang-orang yang emang benar-benar mau masuk tapi nggak mau tes SBMPTN gitu. Jadi ya kayak jalan pintas sebenarnya, tapi ya jangan sembarangan dimanfaatkan gitu. Jangan disalahgunakan lah istilahnya. Jangan egois lah. Ya, I think I agree with benar. that. Soalnya ada juga yang nanya ke gua kemarin, kok kalau misalnya gua mau daftar NUS NTU nih, hasilnya tuh keluarnya kapan ya? Jadi kan gue jawab itu, hasilnya tuh keluar sekitar Mei gitu. Lah, jadi gue gimana nih daftar SNM ya gitu? Gue daftar atau enggak? Nah, kalau bagi yang nanya ke gue gitu, gue selalu bilang, kalau memang lu beneran mau kuliah NUS NTU dan lu bener-bener niat banget, I would say mending jangan daftar SNM. Karena takutnya itu seperti itu. Karena konsekuensinya kan fatal kan, kalau lu tolak SNM, kalau lu di blacklist. Kasian banget kan adik-adik kelas yang beneran mau kuliah di PTN gitu. Dan jadi saran gue sih selalu jangan daftar aja, karena kalau lu daftar ntar lu bakal berimbas. Dan misalnya puji Tuhan lu dapet keterima nih NUS atau NTU, dan lu tolak kan ini jadi jalan. So kasian banget lah, kayak kemarin ada kasus sebenarnya kan di sekolah kita juga, bukan NUS NTU, sekolah lain, jadi dia sampai ke blacklist kan. So kasian banget. Nah, menurut gue tuh sayang banget ketika lu tes. Biasanya kalau yang tes itu kalau keterima dan lu mau tolak, biasanya mereka gak masalah. Same thing for NUS NTU sebenarnya. Kayak NUS NTU kalau lu udah ujian, keterima, lu tolak, gak masalah, gak bakal di blacklist. So I would say it's a very chill thing, a very optional thing. Dia gak bakal maksa lu gitu. Kecuali setelah misalnya nih, lu udah keterima, lu dapat beasiswa ya. Lu udah kontrak nih, udah tanda tangan kontrak. Biasanya tuh ketika kita year 1, kita disuruh tanda tangan kontrak kalau yang dapat subsidi dari pemerintahnya itu. Nah, kalau misalnya setelah kuliah lu-nya tuh keluar, nah itu baru kena sanksi. Kalau di kita disuruh ganti rugi. Apa yang pemerintah yang subsidi, kita disuruh ganti rugi. Benar-benar, karena kalian pakai subsidi orang kan. Iya, subsidi pemerintahnya.